Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Kemudian, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah hukum acara perdata dengan dosen Dr. Elfrida Ratnawati, SHM Hum MKN. Kemudian, izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok. Dalam kelompok 5 ini terdiri dari 2 bagian, yaitu studi materi dan desain presentasi. Dari studi materi terdapat beberapa mahasiswa, yaitu Rayi Putri Maheswari, Azhar Eriko Syafiq, dan Azera Putri Amalia. Kemudian dalam desain presentasi dan pengeditan video, terdapat saya, Fania Agatha, Vicky Wijaya, dan Emanuela Marcelina. Upaya hukum kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu adalah sebuah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan hal tertentu, yaitu melawan putusan hakim yang sifatnya sudah inkrah. Hal ini disediakan sebagai wadah bagi mereka pihak-pihak yang masih tidak puas dengan putusan hakim yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak dapat memenuhi rasa keadilan, atau karena ya hakim juga adalah seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga dapat memutuskan atau memihak kepada salah satu pihak. Maka itu ada sebuah yang kita sebut dengan upaya hukum. Lalu selanjutnya, upaya hukum sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa, kita mengenal adanya perlawanan, banding, serta kasasi. Lalu pada upaya hukum luar biasa, kita mengenal yaitu perlawanan oleh pihak ketiga dan juga peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang di dalam putusannya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terbagi menjadi 3, antara lain yaitu perlawanan atau perset. Perlawanan atau perset merupakan salah satu putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan perset. Dengan dasar hukum 129 HIR, perset dilakukan di dalam tempo 14 hari, termasuk juga pada hari libur. Setelah dilakukan putusan perset, diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena ketidakhadirannya tergugat. Syarat pada first take terdapat pada pasal 129 ayat 1 HIR, antara lain yaitu keluarnya putusan persek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika dilakukannya eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Yang ketiga adalah persek dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Yang kedua itu adalah banding. Banding merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang 20 Tahun 1947 tentang pengadilan ulangan. Pemohon banding harus diajukan dengan panitia pengadilan negeri yang mengajukan putusan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1943. Yang ketiga adalah kasasi. Kasasi pada dasarnya menangguhkan eksekusi dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah diajukan dengan ketentuan dasar dilakukan terlebih dahulu. Dalam pasal 180 ayat 1 HIR, meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi terus berjalan. Selanjutnya yaitu tata cara pengajuan banding. A. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan negeri. Tenggang waktunya yaitu yang pertama 14 hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan atau para pihak yang berperkara. Yang kedua, 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan negeri yang memutus perkara tingkat pertama. Diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Yang B, nomor 2 poin B, membayar biaya perkara banding. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Poin C, panitera memberitahukan adanya permohonan banding. Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947. Poin D, pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Diatur dalam pasal 11 ayat 3
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Poin E, selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di pengadilan negeri, diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Poin F, berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi oleh pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding. Poin G, salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi ke pengadilan negeri untuk disampaikan kepada para pihak. Poin H, pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Poin I, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera memberikan surat putusan sebagai surat bukti selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari. Selanjutnya, proses penyelesaian perkara banding. Yang pertama, berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. Yang kedua, Ketua Pengadilan Tinggi membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas. Yang ketiga, Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. Yang keempat, panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Yang kelima, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi. Yang keenam, majelis hakim tinggi memutus perkara banding. Yang ketujuh, salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Upaya hukum luar biasa. Dikatakan upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Upaya hukum luar biasa yang pertama ada peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali terdapat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Nomor 5 Tahun 2004. Alasan yang pertama yaitu karena adanya novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian yang kedua, apabila setelah perkaranya diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditentukan. Kemudian yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam satu putusan terhadap suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Yang keenam, tenggang waktu pengajuannya 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini terdapat dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian, tata cara pengajuan PK atau peninjauan kembali. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis ataupun lisan melalui pengadilan negeri. Yang kedua, mengajukan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru, adanya kebohongan, dan bila alasan permohonan PK berdasarkan bukti baru tersebut atau novum, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga, membayar biaya perkara PK. Terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004, pasal 89. Kemudian yang keempat, Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari. Selanjutnya, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari. Setelah putusan disampaikan pada para pihak, maka Panitera memberikan akta putusan sebagai
ganti cerai selambat-lambatnya 7 hari. Proses penyelesaian perkara PK atau peninjauan kembali. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung yang kemudian akan dicatat dan diberi nomor register pada perkara PK. Kemudian Mahkamah Agung memberitahukan kepada permohon dan termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator atau askor kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut. Lalu, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung yang masing-masing pembaca 1, 2, dan pembaca 3 untuk diberi pendapat. Lalu Majelis Hakim Agung memutus perkara. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan negeri. Selanjutnya, perlawanan pihak ketiga atau Denderverzet terhadap sita eksekutorial. Perlawanan pihak ketiga atau Denderverzet terhadap sita eksekutorial. Apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Contohnya, barang yang disita dalam suatu perkara bukanlah milik tergugat, melainkan milik pihak ketiga. Dengan dasar hukum 378 sampai 384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR dan diajukan pada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Syarat-syarat mengajukan perlawanan pihak ketiga Denderverzet yaitu 1. Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Jika perlawanan diajukan setelah eksekusi, maka satu-satunya cara untuk membatalkan eksekusi harus dengan mengajukan gugatan baru. Kemudian perlawanan diajukan atas alasan hak milik. Terdapat dalam pasal 195 ayat 6 HIR atau 206 ayat 6 RBG. Barang yang akan dieksekusi telah dijaminkan kepada pelawan atau barang yang akan dieksekusi dalam jaminan pada pihak ketiga karena asas eksekusi adalah melarang eksekusi terhadap barang yang telah dijaminkan kepada pihak ketiganya. Dikutip dari buku Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 290. Presentasi dari kelompok kami berasal dari 3 sumber, yaitu buku Hukum Acara Perdata edisi 2 Dr. Elfrida Gultom, SH.M. Hum, MKN, buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Permasalahan Eksekusi dan Mediasi Dr. Endang Hadrian, SH.MH, dan Dr. Lukman Hakim, SH.MH, dan H. Sarwohadi, SH.MH, Hakim PTA NTB, penyelesaian perkara gugatan pihak ketiga atau Denderverzet yang merupakan dari sebuah artikel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.